Menurut saya, ya, kalau sampai BRIN atau pemerintah membubarkan Batan, ya, melebur Batan ke dalam BRIN, saya secara lugas menyatakan ini akan melanggar undang-undang. Kecuali undang-undangnya diubah dulu, atau ada bentuk lain yang lebih kuat dari sekedar Perpres yang ada sekarang. Saya rasa ini satu poin yang mendasar, dan ini terus saya suarakan, ya, bahwa tidak boleh sembarangan pemerintah itu membubarkan sebuah lembaga yang merupakan amanat dari undang-undang. Sebelum sampai ke sana, saya ingin sedikit menjelaskan beberapa tahapan fase, ya, perkembangan nuklir di Indonesia. Jadi perkembangan teknologi nuklir di Indonesia, ini Pak Yos paling paham saya rasa. Saya hanya mengutip beberapa hal. Saya ingin menyampaikan bahwa terjadi dinamika yang sangat luar biasa, ya, perkembangan teknologi nuklir di Indonesia. Saya mencatat pada tahap awal fase 1 adalah keinginan kita, ya, dimulai oleh Pak Bung Karno, ya, dengan gerakan nuklir for peace. Presiden Bung Karno kan sangat dekat dengan Presiden Kennedy, sehingga gerakan nuklir for peace setelah pasca Perang Dunia, ya, itu sangat kuat sekali. Dan Bung Karno secara tegas menyatakan bahwa kita akan menggunakan teknologi nuklir ini untuk kepentingan damai kita. Kita menentang adanya perlombaan senjata. Itu awal statement yang merupakan sikap kita, sikap Indonesia terkait pengembangan nuklir. Jadi pengembangan nuklir diarahkan untuk tujuan damai. Kemudian tahun 98 kita tahu dibentuklah Lembaga Tenaga Atom yang kemudian disempurnakan menjadi Batan. Ini kita paham. Tapi yang utama adalah bahwa pada tanggal 21 September 1960, Amerika Serikat membantu Indonesia mengembangkan energi atom dengan menjanjikan dana hibah senilai $35.000 US dollar. Ini karena kedekatan Bung Karno dengan Presiden Amerika waktu itu, ya, Presiden Kennedy. Jadi luar biasa bantuan dari Amerika bagi pengembangan nuklir Indonesia, yang salah satu wujudnya adalah reaktor Trigamak di Bandung itu. Waktu itu didesain 250 kV, ya. Namun terjadi perubahan pada tanggal 16 Oktober 1964. Ketika negeri tirai bambu berhasil melakukan tes percobaan bom atom atau bom nuklir pertama, ya. Nah, ini betul-betul membawa perubahan bagi sikap Indonesia. Pak Kennedy juga sudah wafat waktu itu, jadi ternyata bangsa Asia, ya, bukan hanya Eropa dan Amerika mampu membuat senjata nuklir. Ini mengilhami Bung Karno, sehingga akhirnya Bung Karno menyatakan dukungan, ya kan, untuk memanfaatkan pengetahuan atomnya untuk revolusi Indonesia. Ini yang terjadi di tanggal 15 November 1964. Kemudian 26 November 64 terbit Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964 yang sekarang sudah kita revisi, ya. Suasana undang-undang ini tetap mengarah kepada atom untuk tujuan-tujuan damai. Kemudian yang sangat luar biasa sekali, pada tanggal 16 Januari 1965, Bung Karno meresmikan Pusat Penelitian Nuklir dengan menggunakan reaktor IRI 2000, bantuan dari Uni Soviet di Serpong, Tangerang. Ini adalah sebuah langkah yang luar biasa. Jadi ada bantuan pembangunan reaktor IRI 2000 dari Uni Soviet. Inilah yang akan menjadi cikal bakal pusat penelitian nuklir yang akan diarahkan, ya, bukan saja untuk keperluan damai, tapi juga keperluan untuk kemampuan senjata kita. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, di tahun 1995. Rupanya suasana inilah, ya, yang membawa gerakan politik luar negeri kita lebih mengarah dari arah ke Amerika Serikat menjadi ke arah Soviet dan
dan China. Ya. Soekarno menegaskan bahwa Indonesia akan memproduksi dan memiliki bom atomnya sendiri. Itu dikatakannya pada tahun 1965. Bahkan Menteri Luar Negeri juga termasuk waktu itu adalah semacam semacam dirjen ya di pertahanan keamanan bagian senjata, menyatakan bahwa kita akan melakukan uji coba bom nuklir pada tahun 1969. Bapak Ibu sekalian, inilah sejarah, sehingga kalau kita lihat tidak jauh setelah itu, pada bulan September 1965 terjadi gerakan 30 September 1965 pemberontakan PKI, dan tahun 1966-nya Bung Karno jatuh. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu antara Bung Karno mengumumkan tekad untuk menjadikan nuklir untuk keperluan senjata dengan kejatuhan Bung Karno kurang lebih 1 tahun saja. Setelah itu, ya, program nuklir kita relatif lebih slow down. Maka pada tahun 1967, kurang lebih 1 tahun setelah jatuhan Bung Karno, pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian bahwa akan mengikuti aturan main IAEA, ya, sehingga betul-betul kita program nuklir kita dijalankan untuk kepentingan damai. Bapak Ibu sekalian, maka terjadi slow down perkembangan nuklir kita, namun terus bertahap jalan, ya. Dari tahun 1967 mulai ada sedikit gerakan, ya, bahwa kita akan melakukan pembangunan PLTN dengan melakukan studi tapak. Ini terjadi sejak tahun 91. Ya, terus ini berlangsung hampir sekitar 7 tahun, namun naasnya pada 20 Mei 1998 terjadi krisis moneter. Kembali program ini menjadi turun kembali. Baru kemudian bergerak kurang lebih 3 tahun kemudian, Batan mengembangkan reaktor daya eksperimental. Pak Menteri, saya masih ingat, mendorong sekali, Bapak Nas pun mendorong program-program ini. Waktu itu saya masih menjadi sesmen, Pak Jarod menjadi kepala Batan. Kita mendorong sekali agar ini bisa menjadi program multi-years, ya. Kemudian juga pada tahun 2020 mulai ada RUU EBT, ya, energi baru terbarukan. Di sana ada satu bab khusus tentang nuklir dan energi baru. Ini salah, ya, bukan energi terbarukan. Nuklir dan energi baru. Ada bab khusus tentang nuklir. Jadi didorong, ya, RUU ini mendorong. Bahkan pada Maret 2021 Kementerian SDM sudah mulai memasukkan listrik nuklir dalam Grand Skenario Energi Nasional sebagai bahan untuk penyusunan RUEN yang akan segera diterbitkan DEM. Terakhir yang saya tahu, hasil sidang paripurna Dewan Energi Nasional yang langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi memutuskan bahwa agar kita bersiap-siap segala sesuatunya terkait dengan introduksi PLTN di Indonesia. Kurang lebih itu, namun pada 28 April 2001 terbit Perpres BRIN yang berencana untuk melebur Batan ke dalam BRIN. Jadi kita lihat beberapa fase naik turun, ya, naik turun. Makanya tadi Ibu Geni mempertanyakan setelah Perpres ini dia naik atau dia turun? Itu kan pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat perkembangan teknologi nuklir Indonesia ini nggak ajak selalu terus naik, tapi naik turun, naik turun, naik turun. Dengan kata lain, perkembangan teknologi itu sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial politik suatu bangsa. Ini yang poin penting. Dan juga kalau kita lihat dari sini, terlihat bahwa dari awal pengembangan teknologi nuklir di Indonesia bukan sekedar untuk kepentingan riset, tapi untuk kepentingan penyelenggaraan nuklir yang lebih luas. Itu pelajaran penting yang bisa kita ambil, ya, dari sejarah ini. Saya ingin mempick up beberapa hal terkait sejarah tersebut dan dengan perundangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran.
saya ingin mengambil 4 poin pokok saja. Yang pertama, pokok pertama, bahwa nuklir dikuasai oleh negara. Ini undang-undang amanatnya seperti ini. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 33. Nah, di nuklir ini sangat luar biasa. 2 hal yang dinyatakan, diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar itu terkait bahwa sumber daya kekayaan alam, ya, bumi, ya kan, air, tanah dikuasai oleh negara. Itu 1 poin. Yang kedua, usaha-usaha penting, cabang-cabang usaha penting dan strategis dikuasai negara. Dua-duanya ada atau terkait dengan pengembangan teknologi nuklir. Ya. PLN misalnya, itu hanya terkait dengan cabang-cabang usaha strategis dan penting, ya, dikuasai negara. Tapi terkait dengan Batan, itu 2 hal. Pertama adalah bahan nuklir, ya kan, ada sumber daya alam yang strategis dikuasai negara. Yang kedua, ketenaga nuklirannya sendiri sebagai sebuah proses. Ini adalah usaha penting dan strategis, itu pun dikuasai negara. Ini dicantumkan di dalam undang-undang tentang ketenaga nukliran. Jadi tenaga nukliran bukanlah wilayah-wilayah private, tapi dia adalah wilayah publik yang dikuasai oleh negara. Karenanya penanganan negara sangat khusus untuk itu. Ini kalau kita buka nanti di pasal 2 ayat 2, bahan nuklir dikuasai oleh negara dan pemanfaatan diatur dan diawasi oleh pemerintah. Bahan nuklir itu maksudnya adalah bahan galian nuklir, bahan bakar nuklir, dan bahan bakar bekas. Kemudian yang terbaru di pasal 43 Undang-Undang Cipta Kerja, ini ditegaskan bahwa bahan galian nuklir dikuasai oleh negara, ditegaskan lagi. Jadi memang bahwa penguasaan negara terhadap nuklir itu ditegaskan oleh beberapa undang-undang. Ya. Jadi betapa pentingnya persoalan nuklir ini. Karenanya dalam undang-undang ketenaga nukliran dibagi 2 lembaga besar yang mengelola ini, yang dibuat terpisah, yang sebelumnya menyatu. Ya, Pak Yos ini yang membuat undang-undang ini, ya. Pak Habibie merestui bahwa agar dipisah antara Batan fungsi penyelenggaraan dan Bapeten fungsi pengawasan. Agar betul-betul yang namanya bahan nuklir yang dikuasai oleh negara dan ketenaga nukliran yang dikuasai oleh negara dapat terselenggarakan dengan baik dan dapat terawasi dengan baik demi keselamatan masyarakat, ya, dan pekerja nuklirnya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, pokok kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa Badan Tenaga Atom bukan sekedar lembaga litbang. Jadi sejarahnya membuktikan demikian. Badan Tenaga Atom itu bukan sekedar lembaga litbang. Litbang hanyalah salah satu bagian dari apa yang dilaksanakan oleh lembaga ini, ya, sejak awal. Tapi yang dilaksanakan oleh Batan secara keseluruhan adalah menjalankan urusan pemerintah dalam menyelenggarakan ketenaga nukliran di Indonesia sebagai sebuah urusan yang dikuasai oleh negara. Ini sangat vital sekali fungsi Batan. Kalau kita lihat nanti di dalam undang-undang bahasa redaksinya disebutkan itu pasal 3 ayat 1. Pemerintah membentuk badan pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada presiden yang bertugas melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir atau melaksanakan penyelenggaraan ketenaga nukliran di Indonesia. Ini amanat yang sangat luas sekali. Ya. Kalau kita lihat, ya, di dalam fungsi Batan itu ada beberapa hal selain penelitian, yakni penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi bahan galian nuklir. Karena ini adalah bahan galian nuklir merupakan sumber daya yang harus dikuasai oleh negara, maka ini harus dilaksanakan oleh badan pelaksana. Ya kan? Bahkan di dalam pasal yang lain dikatakan hanya boleh dilaksanakan oleh Batan, tidak boleh oleh yang lain.
Produksi bahan baku untuk pembuatan dan produksi bahan nuklir dilaksanakan oleh Batam. Produksi radioisotop untuk keperluan litbang. Pengembangan dan pengelolaan limbah radioaktif. Ini lagi ya. Pengembangan dan pengelolaan limbah radioaktif. Ini harus dilaksanakan oleh badan pelaksana. Ini adalah fungsi-fungsi yang bukan fungsi penelitian, tapi fungsi penyelenggaraan. Ini yang harus dibedakan, fungsi penyelenggaraan. Jadi hanya satu saja penelitian dan pengembangan. Banyak fungsi lainnya adalah fungsi penyelenggaraan ketenaga nukliran. Ini Bapak Ibu ya, sekalian bisa didalami ya pasal-pasal yang lain. Di sini ditegaskan bahwa karena terkait bahan galian nuklir ya, bahwa hanya dilaksanakan oleh badan pelaksana. Produksi atau pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir hanya dilaksanakan oleh badan pelaksana, hanya dilaksanakan. Tidak boleh itu yang lain. Ya. Limbah radioaktif dilaksanakan oleh badan pelaksana. Oke, selanjutnya poin yang ketiga, bahwa kedudukan Batam itu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ya, langsung kepada Presiden ya, dengan koordinasi menteri yang ditunjuk ya. Di dalam Perpres ada seperti itu. Namun undang-undang menegaskan bahwa badan pelaksana itu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini poin pentingnya. Jadi dia langsung ya, badan pelaksana ini. Amanat undang-undangnya seperti itu. Jadi bukan ada di bawah sebuah lembaga ya yang sangat kecil. Bukan, dia adalah sebuah badan pelaksana yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemudian pada pasal 4 ayat 1 pemerintah juga membentuk badan pengawas. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Jadi Presiden ya membawahi langsung badan pelaksana sebagai badan penyelenggara ketenaganuklairan. Presiden juga membawahi langsung badan pengawas ya ketenaganuklairan, yakni Bapeten. Presiden yang langsung membawahi ini ya. Dan juga Bapeten bertanggung jawab kepada Presiden. Ini sekali lagi amanat undang-undang. Amanat undang-undang. Karenanya ya, poin yang keempat, Batam tidak bisa dilebur atau dibubarkan. Jadi berdasarkan undang-undang tidak bisa dilebur atau dibubarkan atau disempitkan sekedar menjadi OPL. Apalagi OPL dikepalai oleh fungsional. Fungsional, ini memangnya apa? Lembaga penelitian saja, ya kan? Bagaimana pengelolaan limbah radioaktif, penyimpanan, pengolahannya, penyimpanan sementara, penyimpanan akhir dikelola oleh badan pelaksana, penyelenggaraan ketenaganuklairan, bukan penelitian, bukan sekedar penerapan hasil litbang, bukan sekedar penerapan hasil litbang. Jadi memang nuklir yang dikuasai negara itu adalah tugas Batam, bukan sekedar lembaga litbang. BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya, hanya bertugas mengkoordinasikan litbang. Ketika yang bukan litbang, nggak ada amanat itu. Ya. Ini yang persoalannya. Jadi saya bisa menyimpulkan dan saya masih meyakini menjadikan Batam sebagai OPL itu sudah menyempitkan Batam, sudah mengkerdilkan Batam, nggak berkembang. Jadi saya menjawab pertanyaan Bu Geni, setelah dibentuk BRIN apakah akan menjadi berkembang? Sangat tidak berkembang. Dari struktur organisasinya aja dianggap sebagai fungsional. Mana bisa dilakukan itu, ya kan? Bagi kita yang terbiasa dengan birokrasi, tidak mungkin menjalankan kelembagaan Batam yang besar itu di dalam sebuah OPL yang kecil. Nggak mungkin. Ya. Akan sulit sekali, akan kesulitan pemerintah. Karenanya menurut saya, tantangan ke depan sudah disampaikan, harapan-harapan agar Batam lebih berperan nyata, terutama di dunia energi, ini kan menjadi apa? Harapan juga ya banyak pihak.
daerah-daerah juga sangat berharap. Nah, di tengah kondisi seperti itu, malah pemerintah memasukkan Batan ke dalam BRIN menjadi sekedar OPL. Ini sangat kontraproduktif. Saya pribadi dan saya sebagai anggota Komisi 7 terus terang menolak gagasan ini. Kita ingin Batan mempunyai fungsi penyelenggaraan tenaga nuklir, dia harus menjadi lembaga yang mandiri seperti sekarang ini. Demikian Bu Geni, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nggak kelewat waktunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.